rajin masuk sekolah agar menjadi anak yang pintar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba angkat tangan yang berani jadi dirijen. Angkat tangan yang berani jadi dirijen. Coba Arzila ya. Ayo maju untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini saja, sini. Ya, sini stop. Untuk teman-teman silakan berdiri dulu. Ayo untuk teman-teman. Tangannya diaduk. Ya. Ayo, Raisa seperti apa berdirinya? Ayo coba Arzila. Perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian di sini adapun tujuan pembelajaran dari kita belajar hari ini, setelah kita melakukan proses pembelajaran, Ibu harapkan kalian itu dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar
kemudian kalian dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian dapat membilang urutan bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Ya, jadi proses pembelajaran kita hari ini mencakup 3 materi. Ya, ada SPDP, ada bahasa Indonesia, kemudian juga ada matematika. Ya, oke. Baiklah anak, apakah kalian tahu dengan hewan yang suka merayap di dinding? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pola irama sederhana yang ada pada lagu Cicak di Dinding. Ya, coba perhatikan dulu di depan. Oh, ternyata error ya. Nah, coba perhatikan di depan ya. Jadi kita hari ini akan belajar yang namanya pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding. Ibu rasa sewaktu kalian sekolah PAUD pun kalian sudah diperkenalkan dengan lagu yang namanya Cicak di Dinding ya. Apa sih Bu pola irama sederhana itu? Nah, jadi pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding. Di situ kita akan belajar tentang pada lirik yang mana sih kita menyanyikan dengan suara yang panjang atau nada yang panjang. Pada lirik yang mana sih kita akan menyanyikan dengan pola yang pendek ya. Di situ dapat kalian lihat ada simbol garis berwarna merah. Ada. Di situ ada yang kotak warna merahnya pendek, kemudian ada yang panjang. Kira-kira ada yang tahu tidak kalau simbol garis pendek itu artinya apa? Kalau yang simbol garis pendek artinya apa? Ayo coba, ada yang tahu? Belum tahu? Ya, jadi kalau di setiap baris lirik lagu Cicak di Dindingnya itu ada yang namanya pola irama. Kalau ia mempunyai garis merah yang pendek, berarti polanya pendek, berarti dinyanyikan dengan pendek. Kalau ia simbol garisnya panjang, berarti menyanyikan dengan bunyi yang panjang. Coba ibu contohkan ya. Di situ ada liriknya Cicak cicak di dinding. Nah, kalau kalian perhatikan kata-kata yang cicak din itu mempunyai pola irama yang pendek karena ia diberikan lambang simbol yang pendek. Kemudian cicak di dinding, berarti dingnya menggunakan pola irama yang panjang. Kira-kira bisa membedakan kira-kira mana pola irama, mana pola yang panjang, mana pola yang pendek? Kira-kira bisa membedakan? Ibu tanya, kalau yang panjang tadi berarti menggunakan simbol apa? Simbol garis yang panjang. Kalau yang pendek tadi menggunakan simbol apa? Simbol garis yang pendek ya. Jadi di sini dapat kalian lihat ya. Jadi setelah kita membuat pola irama tadi, kita dapat melihat bahwa baris pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki pola irama yang sama. Coba perhatikan. Kalau kotak yang merah itu pendek, berarti dinyanyikan dengan pendek. Kalau kotak yang garisnya itu panjang, dinyanyikan dengan yang panjang. Kita lanjutkan nyanyinya bersama-sama, mulai dari awal sampai akhir ya. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam
kedua, dan ketiga itu memiliki pola irama yang sama karena pendek, 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 panjang. Tapi kalau pola yang selanjutnya itu agak sedikit berbeda karena ia diawali dengan pola panjang, pendek, pendek, baru panjang lagi. Dapat dilihat contoh? Paham kira-kira? Paham kira-kira pola irama tadi? Kalau lambangnya simbol merahnya pendek berarti dinyanyikan dengan lagu dengan nada yang apa tadi? Kalau simbol merahnya panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Ya. Kemudian, nah, tahu itu gambar apa? Gambar cicak. Ya. Jadi jika kita kembali pada lirik lagu cicak di dinding tadi, dapat diamati kalau cicak itu merupakan makhluk hidup. Seperti kita juga sama manusia, yaitu makhluk hidup. Ya. Kemudian, mengapa cicak itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu kira-kira? Ayo, ada yang tahu mengapa kata itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu tidak? Coba perhatikan gambarnya, kira-kira kenapa sih itu kata itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Belum tahu? Belum tahu? Belum ya. Jadi kata itu dikatakan sebagai makhluk hidup itu karena kata itu memiliki ciri yang pertama itu bergerak. Kata bergerak dengan cara apa? Merayap. Merayapnya di dinding. Jadi bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kita manusia pun makhluk hidup. Kita bergerak atau tidak? Bergerak kan? Sama seperti halnya dengan cicak. Cicak juga bergerak, merayap di dinding. Ya. Kemudian nanti kalian akan ibu suruh untuk menuliskan ciri-ciri makhluk hidup, menemukan kosakata dalam sebuah teks. Ya, menemukan kosakata dalam sebuah teks. Coba perhatikan gambar situ. Yang pertama, ya, di situ ada yang satu. Gambar satu itu kira-kira gambar apa? Gambar satu gambar orang sedang apa kira-kira? Oke ya, jadi ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak. Ya, ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak. Ya, kemudian ada yang tahu tidak makhluk hidup itu bagaimana ia melakukan aktivitas? Ada yang tahu? Manusia melakukan aktivitas dengan cara apa? Tadi cicak tadi berapa? Bergerak. Jadi kalau manusia itu hanya duduk saja, tidak melakukan tindakan seperti bergerak atau berbicara, berarti mungkin ada kesalahan dalam dirinya, ada penyakit mungkin. Karena ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak, ya. Kemudian yang kedua, di situ makhluk hidup dapat bernafas. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu bernafas. Cara makhluk hidup bernafas itu berbeda-beda. Kalau manusia menggunakan apa? Paru. Coba bernafas. Wow. Itu cara manusia bernafas dengan menggunakan paru. Kalau ikan bernafas menggunakan apa? Apa yang di samping insang? Nah, insang itu cara alat pernapasan pada ikan. Jadi manusia tadi bernafas menggunakan apa? Menggunakan paru. Kalau ikan tadi bernafas menggunakan apa? Insang. Jadi dapat diketahui ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya apa selain bergerak tadi? Bernafas. Minta tepuk tangan dulu untuk bunga. Ya, lanjut. Nah, ciri yang berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang biak. Ya, dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu tumbuh.
Jadi makhluk hidup itu dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah tinggi dan beratnya. Contoh yang pertama bayi. Setelah bayi bisa duduk, bisa merangkak, balita. Kemudian selanjutnya lagi anak-anak SD mungkin sudah bisa berlari, sudah bisa menari. Kemudian selanjutnya lagi SMP. Selanjutnya lagi atau dewasa. Jadi ada perubahan dari yang masih bayi, masih di dalam bedong, kemudian dia sudah mulai bisa merangkak, kemudian dia sudah bisa berjalan sekolah SD, dia sudah bisa melakukan aktivitas bisa dikatakan dengan sempurna. Ya, itu yang namanya tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambah, tinggi dan besar. Contoh yang kedua pada hewan. Hewan apa itu? Ayam. Pertama, telur yang menetas. Kemudian keluarlah anak ayam. Kemudian keluar lagi apa? Ayam dewasa. Ia tumbuh dan tingginya tadi berubah, besarnya tadi berubah, ya. Kemudian yang selanjutnya itu berkembang biak, ya. Jadi manusia itu atau makhluk hidup itu berkembang biak berbeda-beda. Ada dengan cara bertelur, ada dengan cara melahirkan. Coba berikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak. Kalau berkembang biak dengan cara melahirkan. Banteng. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya. Jadi cara manusia berkembang biak tadi berbeda-beda. Ada yang dengan cara bertelur, ada yang dengan cara melahirkan. Jadi tadi selain bergerak, bernafas, sekarang ciri manusia tadi apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Jadi sudah dapat kita temukan 3. Ada yang bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang. Masih ada lagi, ya, masih ada lagi ciri makhluk hidup. Nah, dapat kita lihat pada teks yang ada di samping. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu manusia itu memerlukan makan. Benar deh? Benar? Kita manusia memerlukan makan. Selain makan kita memerlukan apa lagi? Minum. Jadi setelah kita makan kita pasti minum. Karena kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan yang namanya makanan dan minum. Jadi ciri makhluk hidup selanjutnya memerlukan makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada yang namanya manusia itu peka terhadap rangsa. Ia bisa merasakan apa yang sedang dipegang. Ibu sedang memegang apa namanya? Penghapus. Ya, ibu sedang memegang penghapus. Walaupun ibu memejamkan mata, ini berarti bentuk kotak kecil. Kira-kira ini penghapus. Benar, penghapus. Karena manusia itu peka terhadap rangsa. Ia bisa merasakan apa yang sedang disebutkan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya tadi apa? Peka terhadap rangsa. Kira-kira dari awal ibu sudah menjelaskan tadi ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ada yang tahu jadi ciri makhluk hidup tadi apa? Coba yang pertama ciri-ciri dari makhluk hidup tadi apa? Ciri-ciri makhluk hidup, ya. Kemudian, nah, ciri-ciri
setelah mencari sebuah kosakata dalam sebuah teks, itu kalian disuruh mencari yang namanya ciri-ciri moral itu tadi. Jadi jangan sampai tidak tahu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selain cicak, ikan juga merupakan makhluk hidup. Keduanya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Jangan sampai salah. Kalau cicak dan juga ikan itu cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Pernah melihat telur ikan? Sekalinya dia bertelur, kira-kira banyak atau tidak? Banyak kan? Sampai ribuan. Cicak juga, tapi tidak sebanyak ikan. Kalau cicak mungkin dalam satu ekornya itu bertelur mungkin 3 atau 2 atau 1 bahkan. Tapi kalau ikan dia bisa sampai ribuan. Nah, kalau sudah menyangkut masalah ribuan berarti kita akan memasuki pelajaran ribuan matematika ya. Jadi bagaimana sih cara menulis atau apa sih bilangan ribuan itu? Ada yang tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan bilangan ribuan? Nah, bilangan ribuan itu adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya seperti apa? Contoh dari bilangan ribuan. Kalau dia punya 4 angka digabungkan 4.250. Itu yang dimaksud dengan bilangan ribuan. Ia menggabungkan antara 4 angka. Selain ini, bilangan ribuan coba sebutkan, terserah kalian. 5.430 misal. Itu juga termasuk bilangan ribuan karena ia gabungan dari 4 angka. Kalau bilangan puluh ribuan, apa bilangan puluh ribuan? 5. Bilangan puluh ribuan, ada yang bisa membaca dia Pak? Delia? Bilangan puluh ribuan adalah bilangan terdiri dari 5 angka. Nah, bilangan puluh ribuan itu terdiri dari 5 angka. Kalau yang bilangan ribuan tadi terdiri dari 4 angka, kalau bilangan puluh ribuan terdiri dari 5 angka. Contohnya 10.000. Benar tidak angkanya ada 5? Selain 10.000 berapa lagi? 20.000. Nah, dan seterusnya. Ya, sampai seterusnya. Kalau dia sudah 4 angka, gabungan dari 4 angka berarti itu disebut bilangan ribuan. Kalau dia sudah digabungkan 5 angka berarti bilangan puluh ribuan. Kira-kira kalau ibu masihkan soal, kalian ibu suruh mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Bisa atau tidak? Ibu kasih contoh, coba Bunga perhatikan dulu ya. Ibu kasih contoh untuk mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Boy, coba perhatikan dulu ya. Jadi mengurutkan contoh ya. Contoh mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini bilangannya masih
Nomor 1 benar 4.100 dari yang terkecil ya. Kemudian nomor 2-nya? Nomor 4 4.200. Yang selanjutnya? Nomor 4.300. Yang terakhir paling besar? Nomor 3. Berapa nilainya? 4.400. Nah, mudah kan mengurutkan bilangan dari bilangan ribuan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar? Mudah tidak? Oh, selain mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil ke yang terbesar, ada juga yang namanya mengurutkan bilangan ribuan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti seperti apa Bu itu? Berarti hanya kebalikannya. Mulai dari yang terbesar dulu. Yang terbesar itu berapa? 4.000. 4.400. Setelah itu 4.300. 4.400 sampai yang terkecil 4.100. Kira-kira kalau ada soal seperti itu bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Kalau bisa, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita melakukan asesmen dulu. Kita mengerjakan soal mudah, soalnya hanya 3. Soalnya hanya 3. Ya. Jadi selepas Ibu menuliskan di papan tulis, kalian langsung tulis ke buku kalian dan mengisinya. Oke? Paham? Soalnya simpel saja. Soalnya simpel saja ya. Nomor 1. Yo, silakan alat tulisnya dan bukunya ya. Nah, coba perhatikan dulu nomor 1. Perhatikan dulu nomor 1. Di situ buatlah pola irama sederhana dengan simbol bunyi panjang dan pendek. Liriknya sudah Ibu tuliskan. Liriknya sudah Ibu tuliskan. Di situ ada cicak di dinding. Jadi seperti apa Bu kami akan mengisinya? Jadi kalian itu hanya memberikan simbol di mana letaknya simbol panjang atau simbol pendek. Ya, kalau pendek berarti pendek. Kemudian kalau panjang, panjang. Paham yang nomor 1? Paham. Itu nomor 1 ya. Jadi kalian hanya memberikan simbol. Hanya memberikan simbol ya. Nah, jadi nomor 1 hanya menuliskan simbolnya saja. Kemudian nomor 2 itu sebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Tahu tadi ciri-ciri makhluk hidup? Tahu kan? Kemudian untuk nomor terakhir, nomor 3 itu
kumpul. Kalau sudah selesai nanti dikumpul. Kalau masih ada yang belum paham tentang mulai dari kita mulai yang sederhana tadi, kemudian sampai ciri-ciri makhluk hidup, sudah tanya kepada ibu. Iya, nanti diurutkan. Nanti diurutkan. Di bawahnya nanti diurutkan ya. Yuk silakan dikerjakan. Selama proses mengerjakan jangan terlalu berisik, nanti kawannya akan merasa terganggu. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada ibu ya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada ibu. Mulai dari untuk membuat pola irama tadi, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, kemudian yang terakhir mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Silakan ditanyakan kepada ibu kalau masih belum ada yang paham ya. Tadi pada saat ya dibuat di bawahnya lagi, berarti sudah 2000 berapa? Ya sudah 3000. Tidak, ditulis kembali. Tulis kembali. Paham kan? Ditulis kembali, bukan dikasih garis, tapi ditulis kembali, diurutkan. Oke? Paham? Ditulis kembali untuk mengurutkannya. Itu kan masih acak. Nah, paham kan? Paham? Paham? Itu kan masih acak. Kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kita kumpul ya. Sembari kalian menulis, ibu mengingatkan ya. Kalau sedang proses belajar itu jangan terlalu sering mengeluarkan kata-kata yang tidak penting atau pemborosan kata, karena itu akan menguras energi kalian ya. Ya, mana lagi? Selesai. Ayo. Punya kajar mana? Ayo, buat. Nah, ini dikasih simbol kalau menurut Arzila lirik ca itu dinyanyikan dengan dengan suara yang pendek atau nada yang pendek, berarti diberi simbol apa juga tadi? Pendek. Kalau yang dinyanyikan dengan nada yang panjang berarti panjang. Ya silakan dibuat apa nak? Nah, coba lihat ibu. Ya. Iya. Tidak bukan. Ya, bola. Ya, bola. Kok 2 3 4. Kok 2 3. Yo, silakan dibuat. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpul. Dikumpulnya tapi berbaris. Kalau sudah ada yang selesai, tidak masalah, langsung didudukkan di bangku kawannya yang paling terdepan. Tidak masalah, ayo kumpul. Ayo kumpul. Nah, kayak bangku paling depan sini berarti. Sini. Duduk bangku lagi, oke? Ayo.
Ayo. Ayo, kumpul. Oh, kamu situ ya? Jangan sabar dong, situ selesai kan? Ayo. Ayo. Selesai kan? Nah, ayo. Barisan sini selesai, kumpul sini. Kumpul sini. Kumpul. Barisan sini, kumpul sini. Kumpul. 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 Ayo. Ayo, selesai kumpul, duduk di bangku, asik. Ayo, selesai duduk di bangku, masing-masing. Ayo, sini kumpul, Rizky. Sudah, semuanya sudah. TikTok dari situ. Nanti ibu akan nilai, ya. Ibu akan nilai sini, Samira. Yuk, Gino, duduk Gino. Nah, ya, jadi, ayo silakan duduk dulu. Ya, duduk dulu. Duduk dulu, nak. Duduk dulu ya. Walaupun sudah mengerjakan tugasnya, duduk dulu, Alvin. Alvin. Nah, jadi kakinya tolong, kakinya tolong nanak ya. Jadi nanti akan ibu periksa hasil dari siapa itu? Nanti jangan mengeluarkan suaranya. Jadi ini akan ibu nilai, ibu cek satu persatu apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Ya, jadi dengan berakhirnya kalian mengisi tugas ini ya, dengan kalian sudah mengerjakan soal ini, maka pembelajaran kita pada hari ini berakhir. Ya, ibarat kalian sudah memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi habis, terima kasih ya. Jadi sebelumnya ibu menyampaikan kembali kesimpulan pada proses pembelajaran kita hari ini. Makhluk hidup tadi mempunyai ciri-ciri yang bergerak, bernafas, kemudian memerlukan makan dan minum, pekan terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak. Kemudian lagu cicak-cicak di dinding tadi dapat disimpulkan bahwa itulah lagu yang mempunyai pola irama sederhana karena setiap